Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Di malam ini ya, di jam 2 tepatnya dini hari Sabtu 21 Desember 2024, dimana ya hari ini atau malam ini menjadi sejarah di kota Mojokerto, yaitu ditegakkannya patung Gajah Mada yang berada di perempatan Jalan Gajah Mada. Kalau teman-teman pernah ke Benteng Pancasila begitu ya, di depan dari posko Mahameru Benteng Pancasila, disinilah di malam hari ini patung Gajah Mada akan diberdirikan, saudaraku. Kita menunggu detik-detik ditegakkannya patung Gajah Mada. Para vlogger, tiktoker, influencer dan semuanya ya, ada kisaran 200-300 warga berdatangan di sini karena memang proses pengangkatan patung Gajah Mada ini dilakukan di dini hari ya, supaya tidak menghambat lalu lintas. Dan ini menjadi momen bersejarah, artinya momen paling langka begitu ya, untuk postur dari patung Gajah Mada ini seperti pada umumnya begitu ya, tentang busananya maupun ornamen-ornamen gitu. Namun ini dengan menggunakan warna keemasan begitu, saudaraku. Di situ ada alat berat juga, katrol begitu ya. Teman-teman, ini menjadi ikon baru di jantung kota Mojokerto. Jadi pemerintah kota Mojokerto kembali akan memoles perwajahan kota Mojokerto, nuansanya yang pastinya bercorak ke Majapahitan, yaitu semakin kental seiring bakal dibangunnya atau diberdirikannya di dini hari ini ya, di malam dini hari ini, yaitu patung Mahapatih Gajah Mada, sosok yang mengikrarkan Sumpah Amukti Palapa, yang ini akan diberdirikan atau ditegakkan di Tugu tepat di jantung kota Mojokerto. Dan patung Mahapatih Gajah Mada ini yaitu untuk tingginya ya kurang lebih 5,5 meter. Patung dari tokoh yang mempersatukan Nusantara ini diharapkan menjadi ikon baru di kota Mojokerto. Dan proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Mojokerto untuk memperkuat identitas sejarah Majapahit melalui ikon baru ini. Untuk pembuatan dari patung Gajah Mada ini dibuat dari cor semen, pasir dengan kerangka besi. Patung ini diperkirakan memiliki berat 1,5 ton, dan proyek ini diharapkan memperkuat citra Mojokerto sebagai bagian dari peradaban Majapahit. Patung Gajah Mada adalah hasil kolaborasi 5 pematung dari Mojokerto Raya. 4 diantaranya berasal dari Kabupaten Mojokerto, yakni Mulyono, Revandis, Maulana, dan Ade. Sedangkan kota Mojokerto diwakili oleh Putut Nugroho. Dari awal proses dari pembuatan patung Mahapatih Gajah Mada memakan waktu berapa, dan ada hambatan ataupun tertentu begitu Pak Putut? Ya, kalau prosesnya ini lebih kurang 1,5 bulan. Nah, hambatannya boleh dibilang nggak ada sih ya. Yang berarti maksud saya, nah, bahwa patung ini dibuat dengan proses kolaboratif, melibatkan pematung kota Mojokerto dengan pematung kota kabupaten. Nah, untuk proses awal itu dikerjakan teman-teman pematung kabupaten. Nah, pematung Mojokerto dilibatkan pada saat masuk di pembuatan anatomi, ekspresi, dan sebagainya. Nah, itu dengan kurun waktu yang kurang lebih 2 minggu. Itu sebuah tantangan, bukan hambatan, saya bilang sebuah tantangan. Gitu. Nah, sudah barang tentu kami menyadari banyak kekurangan-kekurangan ya. Nah, untuk itu kami mohon masukan, saran dari teman-teman
agar ke depan bisa menghasilkan yang mungkin lebih baik lagi. Patung Gajah Mada ini teman-teman, untuk pengerjaannya dilakukan di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, yang mana kawasan tersebut dikenal dengan kawasan bersejarah Majapahit. Patung Gajah Mada ini dirancang tidak hanya sebagai penghias jalan, tetapi juga untuk mengingatkan masyarakat akan nilai-nilai luhur sejarah Majapahit. Saya pribadi tidak tahu untuk arah hadapnya ya dari patung Gajah Mada ini, tapi yang saya lihat saat ini menghadap ke selatan. Kurang tahu nanti kalau sudah diangkat ke lapiknya ya, atau alas dari patung Gajah Mada ini menghadapnya kemana. Kita tunggu nanti sampai selesai, saudaraku. Dan ini kondisi saat ini ya. Yang mendengarkan informasi ini pasti datang karena ini menjadi momentum sejarah ya. Nah, warga sudah pada berdatangan, ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor juga, bahkan ada yang dari luar kota Mojokerto seperti di Jombang, Sidoarjo ya, yang tahu dengan informasi tentang berdirinya atau proses berdirinya Gajah Mada saat ini pasti datang ke sini. Dan saat ini ditonton ratusan warga dari bermacam daerah ya. Mayoritas memang dari kota Mojokerto karena memang terdekat begitu. Dan ini berada di persimpangan Bayangkara, yaitu tersambung dengan Jalan Gajah Mada. Untuk pengangkatan dari patung Gajah Mada ini sudah bersiap, dan itu sudah ada yang naik begitu untuk mengikat tali sebagai nanti supaya kokoh begitu, dalam artian nanti untuk proses pengangkatannya aman teman-teman, sampai selesai nanti berjalan dengan lancar atau sukses. Kita lihat dari samping. Nah, ini sudah diikatkan begitu saudaraku. Ada satu orang di atas itu untuk menyambungkan dari katrol dari atas, diikatkan dan ikat dari patung Gajah Madanya maksud saya, ini berada di posisi punggung gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti yang pastinya akan diangkat begitu ke atas ya. Untuk postur dari patung Mahapati Gajah Mada ini sangat-sangat keren sekali saudaraku. Ini sangat keren sekali. Kawan. Nah, seperti ini ya. Sangat keren sekali. Terlihat sangat gagah sekali dengan ornamen warna keemasan serta khas dengan busana Majapahit. Dan di tangan kanannya mengangkat pusaka keris saudaraku. Nah, ini sudah proses diangkat ya. Kita lihat. Oke teman-teman, ini sudah terangkat ya. Ini sudah terangkat dan sepertinya sudah seimbang. Alhamdulillah, ini sudah terangkat teman-teman dan sepertinya sudah imbang, dan profit sudah mundur teman-teman. Nah, seperti ini prosesnya. Oke. Sudah terangkat di beberapa meter. Ini sudah kisaran di 1-2 meter teman-teman. Kita doakan semoga berjalan dengan lancar dan tegak dengan sempurna saudaraku. Ini sudah di ketinggian kisaran 3 meter teman-teman. Seperti halnya ukuran dari tubuhnya sendiri ya, 2 meter lebih. Nah, para pekerja ataupun yang profesional di bidangnya mengarahkan ke lapiknya ya. Oke, seperti itu prosesnya. Tinggal memposisikannya di tengah-tengah dari lapik. Di atas sana kisaran ada 8 orang yang mengarahkan. Dan sepertinya memang posisinya menghadap ke selatan saudaraku. Untuk saat ini di bawahnya diberi alas kayu.
Dan kurang tahu ini apakah nantinya akan tetap menghadap ke selatan atau diarahkan ke posisi yang lain ya teman-teman. Kita tunggu. Dan ini menjadi sejarah ya di Kota Mojokerto. Dan beruntung kalian yang melihat momen ini teman-teman. Terangkatnya patung Mahapatih Gajah Mada di tugu perempatan atau persimpangan Bayangkara yang tersambung dengan Jalan Gajah Mada di Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Saya merinding saudaraku, beneran. Kita ketahui bahwa Mahapatih Gajah Mada dengan sumpah amukti palapanya merupakan sosok penting di Kerajaan Majapahit yang menyatukan Nusantara ya. Sebagaimana namanya dicantumkan di ibu kota Nusantara Kalimantan saat ini. Nah, ini sepertinya masih memposisikan diri. Di atas sana sudah ada kisaran 10 orang ya, sepertinya ada penambahan pekerja begitu. Dan teman-teman, posisi ini dikontrol langsung oleh pematungnya ya. Nah, ini adalah salah satu pembuat dari patung Mahapatih Gajah Mada yang pakai baju merah ya. Beliau mengontrol ya. Nah, beliau mengontrol tentang posisi yang tepat begitu ya. Karena harus benar-benar sempurna ya. Nah, ini. Nah, ini pekerja saat ini dikontrol oleh Pak Putu selaku pengrajin atau pematung ya, pembuat patung dari Mahapatih Gajah Mada ini. Dan sepertinya benar-benar menghadap ke selatan, saudaraku. Dan tepat di hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 merupakan akhir tahun begitu, yang mana ikon ini menjadi ikon baru di Kota Mojokerto, menjadi magnet besar ya bagi Kota Mojokerto tentunya, yang awalnya ini merupakan Tugu Adipura yang saat ini digantikan dengan patung Mahapatih Gajah Mada. Ya, tepat di hari Sabtu dalam kalender Jawa, Sabtu ini merupakan Sabtu Pahing ya. Dalam neptunya begitu 9 ya, Sabtu 9 Pahing 9 merupakan hari tertinggi dengan angka tertinggi dan pasaran dengan angka tertinggi. Jadi tidak merupakan kebetulan berdirinya Mahapatih atau berdirinya patung Mahapatih Gajah Mada ini ditempatkan begitu di hari Sabtu Pahing. Dan ini merupakan bagian dari perhitungan tradisi Jawa tentunya ya. Ini langsung dikontrol oleh Pak Putu yang merupakan pematung dari Mahapatih Gajah Mada ini. Jadi ada 4 orang sebetulnya yang mengerjakan patung dari Mahapatih Gajah Mada ini, dan salah satunya adalah Pak Putu yang mengontrol langsung saat ini tentang
pengangkatan atau diberdiri tegakkannya patung Mahapati Gajah Mada. Nah, ini Pak Putu langsung ke atas ya, mengontrol lapik di bawah untuk supaya nantinya berdiri secara sempurna begitu saudaraku. Ya teman-teman, bagi pemirsa di rumah yang ingin melihat langsung patung Mahapati Gajah Mada terbaru di Kota Mojokerto, kalian boleh langsung mengunjungi di persimpangan Bayangkara atau Jalan Gajah Mada, tepatnya berada di depan dari Posko Mahameru Benteng Pancasila Kota Mojokerto. Nah, sekali lagi untuk ukuran tinggi keseluruhan dari patung Mahapati Gajah Mada ini mencapai kurang lebih 5,5 meter teman-teman. Nah, ini di bawahnya lapiknya begitu dalam bentuk bulat dengan simbol Surya Majapahit di keempat sisinya saudaraku. Dari awal datangnya patung Mahapati Gajah Mada ini memakan waktu kisaran 3 jam sampai detik ini ya teman-teman ya, karena prosesnya memang lama, membutuhkan ketelitian juga, karena mengingat dengan beratnya saja ini mencapai 1,3 ton saudaraku. Dan saat ini sepertinya warga sudah pada berdatangan dan ini sudah menjelang pagi ya, di kisaran jam 3 lebih dini hari maksud saya. Nah, ini para vlogger, para influencer beserta para konten kreator juga. Nah, ini yang kenal dengan Update Mojokerto, Mas Untung. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini merupakan momen penting, momen bersejarah, dan ini merupakan suatu apa ya, yang melihat dengan momen ini sangat beruntung kalian bisa melihat langsung meskipun di platform kami ya, tentang berdirinya tokoh Mahapati Gajah Mada. Oke teman-teman, kita ketahui bahwa Mahapati Gajah Mada merupakan pencetus dari Sumpah Mukti Palapa, di mana dalam sumpahnya dari situlah Nusantara ini menyatu begitu saudaraku sampai detik ini. Oke pemirsa, saat ini seperti yang saya lihat bahwa para pekerja profesional saat ini sepertinya sudah mulai melepas tali pengikat dari proses pengangkatan patung Mahapati Gajah Mada ini. Nah, katrolnya sekarang sudah mulai diturunkan dan sepertinya sudah mulai dilepas ya. Kita coba zoom. Nah, itu teman-teman. Kita zoom lagi. Ya, sudah mulai dilepas. Dan kemungkinan proses untuk sesudah dari pengikat dari patungnya ini sudah dilepas, dan bisa dipastikan posisinya saat ini sudah pas teman-teman ya, menghadap ke selatan, menghadap ke Jalan Pahlawan. Jadi ini merupakan persimpangan dari Jalan Gajah Mada, Jalan Bayangkara, Jalan Benteng Pancasila, dan Jalan Pahlawan saudaraku.
Lokasinya di jalan Jakarta ya, tanpa polisi tempatnya hilang. Dan sampai detik ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya teman-teman. Meskipun ini berada di persimpangan, tapi lalu lintas saya rasa terkondisikan dengan lancar begitu. Dan memang sengaja prosesnya di dini hari ya, supaya tidak mengganggu dari jalur lalu lintas ini. Nah itu sudah pada berdatangan ya, semakin banyak, semakin pagi semakin banyak yang berdatangan. Kota ya, memang maaf, ini harus pasang sertifikatnya dan melepas sertifikatnya, karena kalau nggak naik ya Luar biasa teman-teman, gagahnya postur dari Mahapati Gajah Mada ini teman-teman ya. Dan kalau melihat dari postur ya, postur tubuhnya, ini ada perbedaan sedikit dengan patung Gajah Mada pada umumnya yang lebih dominan agak gemuk begitu ya. Kalau ini lebih kekar ya, lebih kekar. Jadi six pack, ototnya beserta tenaganya begitu ya, mencerminkan kegagahan. Nah, dan sepertinya sudah tegak berdiri saudaraku. Nah, kontrol dari alat berat sudah diturunkan ya. Jadi saat ini para penonton yang melihat proses dari terangkatnya patung Mahapati Gajah Mada ini bersorak ria begitu, bergembira begitu saudaraku ya. Luar biasa. Kita coba agak ke tengah teman-teman. Nah, seperti inilah kondisi terkini yang tegaknya patung Mahapati Gajah Mada yang menjadi ikon baru di kota Mojokerto. Berada di persimpangan Bayangkara, dari tersambung Jalan Gajah Mada, Jalan Benteng Pancasila, Jalan Bayangkara, dan Jalan Pahlawan. Dan posisi dari patung Mahapati Gajah Mada ini menghadap ke selatan, menghadap ke Jalan Pahlawan, teman-teman. Luar biasa. Kalian kalau ingin melihat secara langsung bisa datang langsung ke kota Mojokerto ya. Tujuannya nanti di perempatan atau persimpangan Jalan Bayangkara.